kabarnya Pak RK telah menjalani pemeriksaan kedua, benar Bang? Untuk Pak RK benar, itu menjalani pemeriksaan kedua hari Jumat yang lalu. Itu mulai sore sampai malam. Kira-kira begitu. Nah, Bang, dapat info juga kita bahwa Revalino sendiri juga ikut diperiksa udah 2 kali pemeriksaan. Iya, kalau tidak salah kemarin beliau juga diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Karena begini ya, kasus ini kan sudah naik ya ke penyidikan. Kemarin tanggal 28 April 2025 kami menerima surat SP2HP dari Bareskrim Mabes Polri yang intinya di dalam surat tersebut sudah ada status peningkatan dari penyelidikan menjadi penyidikan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh Mabes Polri. Artinya apa? Bahwa kasus ini sudah pro justisia dan ada upaya paksa ke depan nantinya. Kira-kira gitu intinya terkait perkembangan di Bareskrim. Ya, kita berharap semua pihak yang menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Bareskrim, yang tentunya inilah nantinya harapan kita secara hukum bisa membuktikan apa yang selama ini terjadi. Kira-kira begitu. Oke Bang, dalam pemeriksaan kedua ini mungkin penambahannya seperti apa sih Bang pada saat kemarin Pak RK sendiri? Kemarin itu kan, kalau kemarin itu lebih mendalam terkait dengan perkara yang sedang berlangsung, tetapi sekali lagi secara substantif saya tidak bisa menyampaikan dalam media karena itu adalah konsumsi dari penyidik Bareskrim. Nah, biarlah itu bergulir apa adanya, tetapi sekali lagi sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil ya memenuhi panggilan sebagai saksi pelapor tentunya, dan itu sudah dijalankan kemarin. Kalau boleh tahu berapa pertanyaan Bang? Ya, kurang lebih ada 30 pertanyaan lah, cukup banyak juga. Tentunya secara substansi saya tidak bisa jelasin. Bang, lalu apakah benar Bang ada info bahwa sekitar mungkin seminggu atau 2 minggu lagi adanya pelaksanaan tes DNA, apakah benar atau seperti apa? Jadi gini, terkait dengan tes DNA, sekali lagi beberapa kali statement kami kan menyampaikan bahwa tes DNA itu perintah penyidik. Kalau penyidik meminta kepada Pak Ridwan Kamil, tentunya sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil siap. Termasuk juga yang kami dengar, Revalino sendiri itu juga siap tes DNA. Jadi nggak ada masalah. Dan tentu kami harapkan juga LM, karena yang dites DNA kan bukan LM-nya, tetapi anaknya. Nah, tentunya seizin daripada LM, karena kan anak di bawah umur. Nah, itu pasti prosesnya akan berlangsung di Bareskrim nantinya. Ini tidak terlalu lama lah, kita tunggu aja nanti. Bang, tapi kan ini kan ternyata dari Bareskrim sendiri responnya lumayan cepat nih, dari laporan pertama sampai akhirnya sekarang udah mau sidik. Ya. Sebetulnya nggak cepat ya, ini kan prosesnya objektif ya, objektif secara normal, ini normal sebetulnya, tidak ada intervensi, tidak ada kita bentuk dipercepat, tetapi memang ini kan ada perhatian khusus masyarakat. Nah, tentunya polisi Bareskrim bekerja secara profesional, secara objektif, dan selama ini ya tetap berjalan seperti apa adanya, pemanggilan saksi Pak Ridwan Kamil, kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Dari hasil gelar perkara yang kami ketahui tanggal 24 April lalu itu sudah digelar perkara, sudah naik dari tingkat penyelidikan menjadi penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh penyidik. Nah, tentunya ke depan LM akan dipanggil. Nah, persoalan panggil sebagai apa itu kewenangan penyidik nantinya. Kami tidak bisa menyampaikan dalam forum ke media. Bang, ini kan dari pihaknya LM sendiri sempat menampik terkait kliennya dipanggil dari Bareskrim. Gimana ya Bang melihat adanya respon, bisa dibilang tuh pembantahan tersebut seperti apa Bang? Ya, panggilan kan resmi nantinya ya, panggilan secara resmi. Nah, kalau panggilan secara resmi ya nanti tunggu aja dari pihak Bareskrim, karena pasti dipanggil, karena kan ini kan sudah naik penyidikan. Kalau sudah naik penyidikan namanya sudah pro justisia, artinya ada upaya paksa. Siapapun yang dipanggil ke depan
yaitu harus hadir memenuhi panggilan sebagai warga negara yang baik. Bagaimana kalau tidak hadir? Ya itu nanti penyidik yang akan melakukan tugasnya gitu. Bang, ini kan kabarnya dari pihak Lisa sendiri malah melaporkan kembali Pak Ridwan Kamil menggugat secara perdata ke PN Jakarta, ke PN Bandung. Ya kami gini, kuasa hukum tentunya menghargai apapun langkah yang diambil oleh LM ya, sepanjang koridor hukum. Kan statement kami dulu juga seperti itu, bahwa silakan ajukan upaya hukum secara perdata. Nah kalau teman-teman kuasa hukum mengajukan, tentunya sekali lagi kami hormatin itu. Namun kami belum mendapatkan surat panggilan, Pak RK belum mendapatkan surat panggilan secara resmi dari Pengadilan Negeri Bandung. Nah secara substantif kami pun belum bisa menanggapi apa dari gugatan tersebut. Cuman saya baca di sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Bandung, memang ada penggugatnya Lisa, tergugatnya Muhammad Ridwan Kamil, perkara nomor 184 kalau tidak salah. Tapi sekali lagi, apa yang digugat kami nggak tahu. Pasalnya PMA itu tentu perbuatan melawan hukum ya, 1365 KUH Perdata. Tapi apa materinya kami nggak tahu, tapi kami hormatin. Pak Ridwan Kamil tentu secara profesional menghormati proses peradilan yang ada. Kira-kira gitu. Bang, ini kan dari kasus Pak RK dan Lisa ini kan mendapat perhatian khusus juga dari salah satunya Bang Hotman Paris. Ya. Beliau semalam juga sempat menjelaskan bahwa menyayangkan juga nih dengan sikap Lisa mengambil tindakan untuk melaporkan secara perdata Pak Ridwan Kamil, karena ini kasus sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik. Gimana nih Bang? Ya sebetulnya kasus ini kan nanti berakhir menurut kami ya, berakhir di Barreskrim Mabes Polri. Kenapa? Ini kan soal nantinya ujungnya adalah tes DNA. Kan itu aja tuh persoalannya, untuk membuktikan apakah anak tersebut ya seperti yang diduga oleh LM anaknya, kan begitu. Nah penyidik kan akan melakukan perintah melakukan tes DNA ke DVI Mabes Polri. Kalau itu sudah ada hasilnya, berarti selesai masalah. Apalagi mau digugat secara perdata, kan begitu ya. Nah menurut kami, ya sekali lagi kami hormati, tapi menurut kami prematur juga lah. Karena ya tunggu aja dulu hasil penyidikan. Karena kan nanti perintah oleh Barreskrim, silakan tes DNA, ayo mana anaknya, Pak Ridwan Kamil mana, ayo tes DNA, Revalino mana, tes DNA. Nah begitu ada hasilnya, apalagi yang mau digugat secara perdata, kan gitu ya. Tapi sekali lagi kami hargain apapun yang dilakukan oleh teman-teman, kira-kira gitu. Bang, ini kan udah lama nih kasus tes DNA pun belum dilaksanakan, itu kenapa? Karena prosesnya panjang. Jadi tes DNA itu kan, ini kan proses penyelidikan menjadi penyidikan. Nah tentu saksi-saksi diperiksa. Saksi-saksi Pak Ridwan Kamil, karena sudah tahap penyidikan, Pak Ridwan Kamil diperiksa kembali, kemudian saksi-saksi diperiksa kembali, diperdalam nih. Setelah itu baru dipanggil LM nantinya. Kapan dipanggil? Biar Barreskrim yang akan menjelaskan, akan memanggil. Kami tidak berkompeten untuk itu. Tapi tunggu aja, saatnya ada nanti. Pasti Barreskrim juga memerintahkan untuk tes DNA. Itu akhir dari sebuah cerita. Gitu. Oke Bang, jika nanti pada saat dari Barreskrim mengajukan untuk Pak RK dan juga Revalino tes DNA terhadap anaknya Lisa dan hasilnya tidak terbukti, apakah nanti ketika adanya gugatan tersebut bisa gugur Bang, gugatan dari Lisa? Ya otomatis dong, kan begitu. Karena kan yang ditunggu-tunggu kan tes DNA-nya gitu loh. Kalau tes DNA-nya sudah menyatakan tidak identik dengan Ridwan Kamil, gugat perdata apalagi gitu loh. Pengakuan hak atas anak apalagi, nggak ada gunanya gitu loh. Karena udah tidak identik, kan begitu. Berarti selama ini apa yang beliau menyampaikan di media nggak terbukti. Kan kira-kira gitu ya, itu konstruksi hukumnya seperti itu.